Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita ketemu kembali untuk ibadah minggu yang setiap minggunya kita lakukan. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan sebab kita ada sebagaimana kita ada saat ini semua berkat anugerah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan masuk di dalam praibadah. Kita semua yang hadir di ruangan ini, mari kita siapkan hati kita. Kita fokuskan setiap hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari ekspresikan penyembahan yang sejati itu di hadirat Tuhan. Kita ekspresikan pujian yang benar-benar memuliakan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
sempurna, sampai selamanya kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna, sampai selamanya kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya kaulah sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan.
satu-satunya pengharapan sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya mengharap sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Benar Tuhan, bahwa kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami kuat, kami sehat sampai hari ini, semua berkat pertolongan Tuhan, berkat anugerah Tuhan. Setiap pernapasan yang Tuhan berikan kepada kami, itu semua Tuhan berikan berkat anugerah-Mu kepada setiap kami Bapa. Itu sebabnya Bapa, di dalam peribadatan kami pada hari ini, Kau adalah satu-satunya harapan kami. Kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Kami ingin mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Kami ingin bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, suasana hadirat-Mu hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengekspresikan kasih Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Itu sebabnya Bapak, pegang kendali, hadirlah setiap ibadah kami pada hari ini. Beracaralah ya Tuhan, hampiri setiap kami pribadi kami masing-masing, sebab kami datang dengan kerinduan kami datang dengan haus dan lapar akan Engkau. Itu sebabnya Bapak, pegang kendali setiap hati dan pikiran. Kami mau fokus kepada Tuhan, kami mau memuji dan beribadah kepada Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami, mari Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapak, sertai ibadah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berikan salam kanan kiri kita, ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berikan senyum, berikan salam yang terbaik. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama ekspresikan sukacita kita. Amin. Siapa yang bersukacita di tempat ini boleh lambaikan tangannya di atas. Come on. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dia untuk batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kau tak perlindungan. Lebih keras lagi katakan dari aku. Tiada kekuatan bebasmu, dia untuk batu
dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau berdarah dan Kau tak perlindungan. Sama-sama Kemaslah bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beraja, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita sama-sama kasih janji dari Allah. Sama-sama saja. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah berdarah dan Kau tak perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah berdarah dan Kau tak perlindungan. Masa bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita sama-sama dikasih Tuhan, amin. Sekali lagi, mari kita sama-sama menyanyi ini dari awal. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah berdarah dan Kau tak perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah berdarah dan Kau tak perlindungan. mari sama-sama katakan, Masa bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak semuanya tangannya di atas semua. ku masa bersyukur. Amin. Cinta takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Ku masa bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Saya percaya kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Amin. Kita ada di tempat ini itu semua karena telah mengecap, menikmati, menerima kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama angkat kembali pujian kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Betapa terlihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Ayah mengasihi Tuhan, ayah memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Ayah mengasihi Tuhan, ayah memeliharaku selamanya. Betapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Sama-sama syukur pada Tuhan, selamat bagi Tuhan. Ayah mengasihi Tuhan, ayah memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Ayah mengasihi Tuhan, ayah memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Ayah mengasihi Tuhan, ayah memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita telah mengecap kebaikan Tuhan di tempat ini. Amin. Di dalam setiap dinamika kehidupan kita percaya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun prosesnya, apapun pembentukan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, mari kita sama-sama meresponinya dengan baik. Kita sama-sama memberikan suatu tanggapan yang benar di hadapan Tuhan sebagai bukti menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali siapkan hati kita. Kita tenangkan setiap hati dan pikiran kita. Kita
kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang haus dan lapar, yang rindu akan pesan-pesan Tuhan untuk menyegarkan kerohanian kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari sama-sama walaupun
Bapak Ibu Saudara, lagu ini berkata bahwa walaupun gunung itu belum berpindah, gunung diumpamakan pergumulan kita. Pergumulan kita belum selesai, tetapi percayalah bahwa Tuhanlah yang pegang kuasa. Walaupun kita sedang ada di dalam masalah kita belum pergi, percayalah Tuhan tetap memiliki rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tetap memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya jangan ciut imanmu, tetap teguhkan, tetap yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat membereskan itu semua. Tuhan dapat membuat kita untuk menjadi pemenang sekalipun pergumulan silih berganti, tetapi percayalah kuasa Tuhan itu akan tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya mau mengajak kita sama-sama angkat pujian ini sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus turut bekerja dalam memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Iman yang aku pegang
rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Biarlah iman yang kami miliki saat ini tetap kami pegang kepada Tuhan yang setia. Sebab Tuhan adalah sumber dari segala-galanya dalam aspek kehidupan kami masing-masing. Itu sebabnya Bapa, kami percaya bahwa pribadimu tidak pernah berubah. Engkau Allah selalu memiliki rencana yang terbaik buat setiap kami, setiap masa depan kami. Itu sebabnya Bapa, Engkau Allah yang mengambil alih setiap hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami Tuhan yang pegang kendali, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya sesuai dengan keinginan Tuhan yang mengekspresikan sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hatimu, sampaikan pesan-pesanmu kepada setiap kami jemaat. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan ajarkan kami mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan lebih lagi, ajarkan kami untuk mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Shalom. Saudara diberkati. Saudara diberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat nama Tuhan. Yuk. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah membawa saya dan kita semua pada pagi hari ini bersama boleh ada dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta Ruskida beserta pengurus koordinator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sama-sama boleh sharing firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk worship leader, singer, pemain musik yang sudah membawa kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Baik, selain kasih Tuhan, satu judul firman Tuhan yang sudah ada di depan saudara. Ini adalah judul besar yang merupakan tema inti di bulan Maret ya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini adalah minggu yang kelima, masih berbicara mengenai tumbuhkanlah imanmu, tumbuhkanlah iman Anda. Dan hari ini kita akan khusus membahas dengan satu tema, yaitu bertumbuh melalui proses dari Tuhan. Yuk kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Bertumbuh. Amin. Saudara, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa pertumbuhan iman itu bisa didapatkan dari ketaatan. Ya, kalau saudara masih ingat itu, pertumbuhan iman bisa didapatkan dari sebuah komunitas. Ya. Pertumbuhan iman bisa didapat dari sebuah pelayanan, melayani. Ketika kita melayani, disitulah iman kita bisa bertumbuh, saudara kasih Tuhan. Dan tidak kalah penting bahwa ritme di dalam kekudusan itu juga membuat iman kita bisa bertumbuh. Satu ayat yang mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk boleh next. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Baik saudara, sebelum kita lebih jauh ya mengetahui kenapa ya pertumbuhan iman itu sangat penting ya, saya akan flashback sebentar saudara kasih Tuhan supaya kita semua bisa memahami ini dengan lebih lengkap ya. Mengapa iman harus bertumbuh? Saya percaya kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini, saudara punya iman,
Saya yakin jawaban saudara, saya punya. Ya. Tapi pertanyaan pagi hari ini adalah kita beranjak, ya, mengapa iman harus bertumbuh? Ya, secara tepat saya mau katakan paling tidak ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa kita punya iman itu harus tumbuh. Ya. Yang pertama, iman adalah dasar hubungan dengan Tuhan. Saudara, salah satu cara supaya iman kita bertumbuh adalah adanya persekutuan. Persekutuan membuat kita lebih mengenal akan Tuhan. Ya, sama seperti pasangan suami istri, saudara kasih Tuhan. Ya, bersekutu, ya, berinteraksi, berkomunikasi, maka akan kenal antara suami dan istri, mereka kasih Tuhan. Ya, kadang-kadang kalau sudah hubungannya itu, komunikasinya itu antara pasangan berjalan dengan baik, saudara, kadang-kadang tidak usah mengucap dengan kata-kata, sudah tahu maksudnya apa. Ya. Pak Iman begitu melihat Ibu Rustida, ya, begitu udah ngerti. Oh iya, ini maksudnya ini. Ya. Betul ya Pak ya? Ya, kurang lebih begitu ya. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kadang-kadang cukup dengan begitu ngerti, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena bergaul. Ya, karena bergaul. Saudara, pernah satu saat saya ada di dalam satu keramaian, saudara kasih Tuhan. Ya, maksud di gedung gereja, maksud saya. Ya. Di tengah-tengah keramaian, saya masih bisa atau saya bisa mendengar, membedakan mana suara istri saya, mana suara istri orang lain, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena bergaul, karena ngobrol, saudara kasih Tuhan. Nah, demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Iman akan tumbuh kalau ada sebuah persekutuan, saudara kasih Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, saya baca ayatnya. Ya. Ini tidak kalah penting. Kenapa iman harus bertumbuh? Tantangan hidup semakin besar. Dari mimbar ini sering saya bertanya kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Hidup ini semakin susah apa semakin gampang sih? Betul? Yakin? Ya sudah, kalau sudah yakin. Ya. Memang saudara, hidup sekarang ini semakin susah. Ya. Saudara, kalau saudara kemarin baca berita, ada rencana pemerintah untuk memberlakukan WFH untuk pegawai, ya, baik ASN maupun swasta. Kayak saya pegawai seneng Bapak Ibu kalau udah WFH gitu kan, ya karena nambah liburnya Bapak Ibu. Gitu. Nah, kenapa harus ditambah dengan WFH? Udah kerjanya sampai Jumat, dipotong lagi 1 hari kerja di rumah. Ya jujur aja saya sih nggak yakin di rumah kerja atau enggak gitu Bapak Ibu. Ya, makanya begitu ada ide WFH-nya hari Jumat saja, wah langsung ditentang Bapak Ibu. Kalau work from home-nya hari Jumat, ya adanya di mana? Di Arunika Bapak Ibu. Ya. Bukan di rumah pegang laptop, pegang komputer, saudara kasih Tuhan. Healing jalan-jalan saudara, ya katanya hari Rebo, dengar gitu kan, di tengah-tengah biarin nggak bisa kemana-mana, gitu kan. Nah saudara, ini adalah satu gambaran sederhana, satu gambaran kecil bahwa hidup, tantangan hidup itu semakin besar. Pemerintah memberlakukan itu karena pengen ngirit Bapak Ibu. Ya. Konon katanya udah dihitung, ya dengan adanya WFH 20% berkurang konsumsi bahan bakar, katanya seperti itu. Nah, kalau yang sekolah gimana? Saudara pernah dengar kan? Katanya mau online lagi gitu kan? Karena COVID udah online, sehari mau online. Ya. Terus ada yang bilang, MBG-nya gimana? Gitu kan? MBG kan harus diambil pakai bensin lagi. Ya sama saja katanya begitu. Bukan ngirit katanya. Wah, itu dunia saudara kasih. Tantangan hidup itu semakin besar saudara kasih Tuhan. Ya.
Nah, saudara kasih Tuhan, tanpa pertumbuhan iman, kita akan mudah untuk apa? Takut dikuasai oleh ketakutan. Tanpa pertumbuhan iman menghadapi situasi dunia seperti ini, akan apa saudara kasih Tuhan? Mudah dikuasai kekhawatiran, takut berlebihan, mudah kecewa saudara kasih Tuhan, mudah panik dengan kabar ini, panik dengan kabar ini, panik saudara kasih Tuhan. Ya, itu karena nggak ada iman saudara kasih Tuhan. Dan yang berikutnya, yang ketiga, mengapa iman harus bertumbuh adalah iman menentukan cara kita melihat masalah. Ya, saudara kasih Tuhan, di dalam menghadapi masalah, orang yang kurang beriman akan berkata, masalahku besar. Ya. Tapi orang yang mempunyai iman yang tumbuh saudara kasih Tuhan akan berkata, Tuhanku besar, lebih besar saudara kasih Tuhan. Ya, fokus pada masalah akan membuat kita takut, dikuasai ketakutan. Fokus pada masalah akan membuat kita panik, tidak bisa berpikir dengan baik. Tapi ketika saudara memiliki pertumbuhan iman, itu memampukan kita untuk berkata kepada masalah, Tuhanku jauh lebih besar. Amin. Saudara, lagu tadi menyatakan satu hal. Di dalam kekristenan, di dalam hubungan kita perlu iman yang besar. Amin. Kita perlu iman yang besar. Dengan iman yang besar, kita bisa berkata kepada gunung pindah. Kita dengan iman yang besar, kita bisa berkata bahwa hai masalah, pergi, Tuhanku lebih besar. Tapi iman yang besar tidak cukup, saudara. Kita perlu iman yang benar. Apa iman yang benar? Iman yang benar adalah seperti pujian tadi. Sekalipun masalah itu masih ada, selama ada Tuhan besertaku, saudara kasih Tuhan, aku tetap cakap mengadu perkara. Amin. Ya. Jadi mari, jangan hanya mengejar saya harus punya iman yang besar, tapi iman yang benar, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, berikutnya Bapak yang dikasih Tuhan, kita akan melihat ya bahwa penderitaan. Wait, udah kesini. Sorry. Balik lagi. Ya. Jadi perlunya ya, iman menentukan cara kita melihat masalah. Ya, tadi saya ulangi bahwa orang yang kurang beriman akan berkata masalahku besar. Tapi orang yang memiliki iman akan berkata Tuhanku lebih besar. Saudara, di dalam Markus 5 ayat 28, saya mengutip satu kisah tentang perempuan yang berapa tahun Bapak Ibu mengalami pendarahan? Berapa? 12 tahun pendarahan. Saudara, bukan hanya kondisi fisik. Ya, 12 tahun pendarahan. Bukan hanya, Alkitab mencatat bukan hanya kondisi fisik saja, tapi kondisi keuangannya juga. 12 tahun, ya, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa, saudara kasih Tuhan. Saya yakin, ya, banyak tabib orang-orang yang dia harapkan bisa menyembuhkan penyakit pendarahan ini. Pasti dia pernah kunjungi Bapak Ibu. Pasti pernah dia datang. Ya. Apa itu gratis Bapak Ibu? Enggak. Apa cukup berobat dibayar pakai haleluya? Enggak cukup Bapak Ibu. Nah, tapi iman daripada perempuan yang 12 tahun pendarahan ini mengajarkan kepada kita bahwa inilah, dengan iman kita bisa menentukan cara kita melihat masalah, saudara kasih Tuhan. Ya, perempuan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini cara pandangnya udah beda. Saudara tahu kalau urusan dengan penyakit terkait dengan biaya itu sangat besar Bapak Ibu. Walaupun kita tahu sekarang ada BPJS ya,
Tapi dari data yang saya coba cari, sekalipun pemerintah kita menanggung dengan BPJS, paling tidak ada 10-15% biaya yang tetap harus kita tanggung sendiri. Apa? Sederhananya apa? Transport ke rumah sakit, transport ke dokter. Kalau sudah dirawat, harus ditungguin. Siapa yang kasih makan orang sakit? Nungguin orang sakit. Belum ada program MBG Bapak Ibu untuk nungguin orang sakit. Ya, harus sendiri Bapak Ibu. Dan biaya-biaya yang lain. Saudara, data kesehatan juga menunjukkan setiap tahun kenaikan harga-harga medis atau biaya medis itu 10-14%, Bapak Ibu. Nah, kita kadang nggak tahu kan harga obat itu berapa, karena nggak setiap hari kita makan obat, ya. Kecuali ada beberapa mungkin yang memang tergantung dengan obat. Tahu, oh simvastatin bulan ini segini, tahun depan segitu sudah dikasih tuh. Tapi rata-rata kan kita nggak pernah tahu, ya. 10-14% kenaikan harga obat dan pelayanan medis sudah dikasih Tuhan. Saya punya teman, punya saudara, ketika menderita satu sakit, saudara, 2 rumah habis Bapak Ibu, ya, untuk membiayai supaya bisa sembuh. Akhirnya apa? Nyerah Bapak Ibu, nyerah. Udah 2 rumah Bapak Ibu, mau tunggu berapa lagi? Ya. Akhirnya singkat cerita, rugian lah sama keluarga, sudah pasrah gitu kan, daripada yang ditinggalkan tambah menderita Bapak Ibu, ya. Udah 2 rumah, nanti ditinggalin utang lagi, mending kalau sembuh Bapak Ibu. Akhirnya keluarga memutuskan, ya sudah, diserahkan kepada Tuhan. Ya, singkat cerita, kembali ke rumah Bapak Ibu. Ya, saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan itu kita harus diuji supaya apakah benar iman kita itu bertumbuh atau tidak. Saudara, beberapa hari yang lalu di tempat saya bekerja, Ibu, salah satu staf saya itu melakukan satu kesalahan. Ya, kesalahannya cukup lumayan, saya nggak usah perlu cerita, tapi kesalahannya cukup berat Bapak Ibu. Ya. Nah, singkat cerita begini. Salah satu rekan saya bilang begini sama saya, "Bet, ini orang harus dimarahin, ya, dimarahin, benar-benar dimarahin, supaya ini orang jerah, supaya orang ini tahu sudah dikasih Tuhan." Saya dipanas-panasin Bapak Ibu sama teman saya, ayo omelin, marahin semarah-marahnya, karena memang ini kesalahannya fatal sudah dikasih Tuhan. Lalu dengan pertolongan Roh Kudus, berani katakan ini pertolongan Roh Kudus, saya jawab, maaf, saya pengen sehat. Saya jawab itu Bapak. Saya pengen sehat. Kenapa? Ini jawabannya. Next. Nah, ini yang terjadi pada tubuh saat kita marah. Dari sebelah kanan dulu, otak kita itu hormon stresnya meningkat Bapak Ibu. Ya, walaupun saya bukan dokter, ini valid Bapak Ibu, boleh dicek. Ya. Nah, otak hormon stres meningkat dari sebelah sini dulu. Kemudian apa? Jelas tensi naik. Ya, coba Pak Iwan marah-marah nih nanti sebentar nih, marah-marah tuh, terus di tensi pasti naik Pak. Tensinya naik, otot kaku semua Bapak Ibu. Otot. Makanya kalau orang marah, wajahnya ada yang enak nggak dilihat? Nggak enak, karena ototnya kaku Bapak Ibu, kenceng gitu. Nggak enak dilihat orang marah-marah tuh, ya. Detak jantung pasti lebih kenceng. Kalau bisa wah, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Nafas lebih cepat, ya. Lambung, asam lambung naik, ya. Sistem pencernaan terganggu. Saudara ini enggak? Kalau nggak percaya marah. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya waktu teman saya manas-manasin, bilang harus dimarahin.
yakin kamu kalau nggak marah, kamu bisa dibilang sama anak buah kamu nggak tegas. Nanti anak buah kamu gak cerah. Jawaban saya cukup satu, Bapak Ibu. Saya pengen sehat. Saudara, ini pertolongan Roh Kudus. Berkat Tuhan itu bukan hanya materi dan yang lain-lain. Bisa sabar saja itu berkat Tuhan. Ya, karena saya menyadari sabar itu susah atau gampang, Bapak Ibu? Nah, susah gampang. Susahnya dua kali loh. Susah gampang. Jadi banyak susahnya ya, Bu. Iya. Bukan gampang susah. Susah gampang. Ya. Saudara, dari mana kita tahu iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana iman itu bukan hanya bicara, oh yakin Tuhan menyertai saya, oh ya. Enggak cuma di situ sudah dikasih Tuhan. Berusaha hidup dengan penuh kesabaran itu iman. Pertumbuhan iman salah satu cara ngecek iman kita tumbuh atau tidak. Ini saudara, kalau hari-harinya marah terus itu ada problem di dalam pertumbuhan iman. Ya. Marah boleh, marah yang nggak boleh, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, hati-hati juga nih, masih banyak yang salah tafsir dengan ayat yang mengatakan boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Ada orang bilang boleh marah, yang penting jangan sampai maghrib. Emang puasa? Emang marah Ramadan sudah kasih Tuhan? Ya, masih ada Bapak Ibu yang mengartikan boleh marah boleh, yang penting jangan sampai maghrib. Saudara, jangan sampai matahari terbenam. Ayat-ayat Alkitab itu banyak menggunakan perumpamaan atau kata-kata yang bersifat yang tidak arti secara hurufiah, sudah kasih Tuhan. Matahari terbenam melambangkan kegelapan, dan kegelapan adalah lambang daripada dosa. Jadi silakan marah, tapi jangan bikin dosa. Tuh, bisa nggak? Silakan marah. Kalau bisa, Bapak Ibu marah, tapi nggak bikin dosa. Gitu. Nah, ini sudah dikasih Tuhan. Amsal 14 tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, proses Tuhan, ya, proses daripada Tuhan itu mendekatkan kita kepada berkat Tuhan. Ya. Berkat keselamatan yang sudah kita terima, pengampunan yang sudah kita terima, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, itu terjadi melalui sebuah hal, yaitu proses pertumbuhan iman, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, next, cara Tuhan memproses pertumbuhan iman. Nah, ini saudara, jadi Tuhan itu punya cara, gimana caranya untuk memproses pertumbuhan iman saudara dan saya. Yang pertama jelas, melalui firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini penting, ya. Saya ingat ada satu lagu sekolah minggu tentang pertumbuhan iman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Ditambah saudara, bersekutu dan bersaksi, ya, itu yang membuat iman kita akan bertumbuh. Saudara kalau punya pengalaman mengalami Tuhan, ya, bersaksi saudara. Ya. Kalau saudara malu bersaksi di depan mimbar, minimal ngobrol sama orang-orang, bersaksi itu membuat iman kita akan bertumbuh, saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi yang kedua adalah melalui ujian. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit, ya. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya. Saudara, Bapak yang dikasih Tuhan, Tuhan sering memakai masalah atau penderitaan, kesulitan hidup, ya, kesulitan ekonomi, keuangan, masalah rumah tangga, itu sebagai sebuah ujian untuk membentuk iman kita,
untuk menumbuhkan iman kita. Saudara, kalau hidup tidak ada masalah, justru itu masalah. Saya ulangi, kalau hidup tidak ada masalah, justru itu masalah, Bapak Ibu. Masalah membuat kita berpikir, masalah membuat kita kreatif, masalah juga membuat kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Karena ada banyak orang nunggu masalah dulu baru rajin ke gereja. Hidup lagi lancar, jarang ke gereja. Giliran punya masalah, Bos, tidak ada kebaktian apa saja di sini, saya datang semua. Nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Itu juga benar. Tapi jangan sampai nunggu masalah dulu. Itu, ya. Ada tidak ada masalah, sudah kewajiban saudara dan saya untuk menyembah, memuliakan dan bersekutu dengan Tuhan, ya. Jadi jangan tunggu masalah dulu, Bapak Ibu. Apalagi saudara yang bikin masalah, wah itu repot, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, jadi penderitaan biasa menawarkan kepada seseorang, ya, untuk mengambil jalan pintas. Nah, ini hati-hati. Terkadang ketika saudara mengalami masalah, ketika kita mengalami masalah, kita tergoda untuk mengambil jalan pintas. Seringkali kita bilang, kata pendeta doa, sudah doa. Kok masalah gak selesai-selesai, lama. Mendingan cari jalan pintas lah. Gimana supaya masalah saya bisa cepat selesai? Pakai doa lama, Bapak Ibu. Ada banyak orang ambil jalan pintas oleh kasih Tuhan. Nah, saudara di dunia bisnis, ya, next boleh. Nah, ini kejadian di Singapura, Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 100 perusahaan di Singapura menggunakan layanan perusahaan datang kepada Feng Shui. Ya, mereka datang, apalagi kalau habis Sijak gitu, Bapak Ibu, habis tahun baru Imlek, ya, banyak tuh. Karena pikir gini, kalau nunggu doa, jawaban doa susah, lama, gak ngerti. Tapi kalau datang ke tukang ramal, ke tukang kuamia, Bapak Ibu, cepat jawabannya. Nah, saudara, Singapura itu bukan negara orang-orang yang tidak berpendidikan, Bapak Ibu. Kita tahu, salah satu pusat keuangan ekonomi dunia itu ada di Singapura. Orang-orang Indonesia supaya pintar banyak pergi ke Singapura, Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah intelektual yang begitu luar biasa dan diakui oleh dunia, ini baru yang terdata, Bapak Ibu. Kurang lebih 100%, belum yang tidak terdata, menggunakan jasa tukang ramal, Feng Shui. Dan data juga menunjukkan total pendapatan industri ramal-meramal setahun yang sekitar 858 miliar. Jadi tukang ramal aja ya. Dunia gede, Bapak Ibu. Dan tadi saya katakan, yang datang bukan orang yang tidak berpendidikan. Bukan, Bapak Ibu. Yang punya titel banyak, yang punya perusahaan gede. Bukan, Bapak Ibu. Ini sebuah kenyataan. Nah, ini Marta, ini CEO Feng Shui Group Singapura. Sekarang kan banyak orang lagi nyamar jadi CEO ya. Rajin-rajin itu kan nyamar dari sini. Jangan-jangan di sini ada yang lagi nyamar nih. Beneran CEO ya. Saudara yang kasih Tuhan. Ini saudara. Hati-hati. Apa ini terjadi hanya di Singapura? Saudara, apa ini hanya terjadi di Singapura? Tidak. Ya mungkin ada juga di Kuningan, Bapak Ibu. Ya. Dengan cara yang lain. Ya. Memang nggak datang ke mahal, Bapak Ibu gitu kan, nggak datang. Tapi coba di medsos, Sio Buddha,
Kuda apa ini tahun ini kuda apa? Kuda lumping katanya. Oh ya, kuda lumping. Sio kuda. Waduh, nasib bulan untung. Wah, yang di hari ini dan itu. Wah, Bapak Ibu. Ya, nggak datang. Tapi dilihat. Dulu zaman dulu saya masih umur ya muda gitu, ada satu majalah tabloid ya, mana kan ada tabloid yang selalu menyisipkan ramalan bintang. Ya, banyak orang mau beli tabloid itu, halaman yang pertama kali dibaca adalah ramalan bintang. Virgo. Waduh, apa nih Virgo? Ya kan? Saudara, kadang-kadang yang begini ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu, Bapak Ibu. Ya. Sio babi. Babi bagus kawin sama apa ya? Sama kelinci katanya. Waduh, cilaka, ciong katanya. Saudara, ya. Jadi ini sesuatu yang sederhana yang seringkali kita anggap remeh loh Bapak Ibu. Kita anggap remeh gitu ya. Nggak bagus. Jualan Rebo nggak bagus. Apa aja Jumat. Saudara ingat lagu semalam itu? Hari Senin, hari Selasa harinya, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu harinya, semua hari harinya. Artinya kalau hari Tuhan hari semua apa? Semua baik Bapak Ibu. Ya. Jadi mau jual apa? Silakan. Mau Senin, Selasa, Kamis Kliwon, Jumat Kliwon, silakan Bapak Ibu. Karena semua hari adalah milik Tuhan. Ya. Kalau nggak salah minggu pertama ya, kita diajarkan bertumbuh di dalam ketaatan. Ya, bertumbuh dalam ketaatan. Saudara, kita harus mulai belajar mengkoreksi, mengingat-ingat Bapak Ibu. Bagaimana kekristenan kita sesungguhnya, sudah berapa lama kita jadi Kristen Bapak Ibu. Ya. Masih suka marah-marah, gampang tersinggungan enggak, ya, mudah menggerutu enggak. Itu tanda-tanda bahwa kita bermasalah di dalam pertumbuhan iman, saudara yang kasih Tuhan. Jadi mari, ya. Jadi ini luar biasa saudara yang kasih Tuhan ya, sesuatu yang terjadi ya, yang ada di antara kita. Next. Ini ketika Tuhan izinkan sebuah proses yang baik itu bernama masalah ataupun apa saja di dalam hidup kita, yang menentukan itu adalah kembali ke respon kita. Termasuk pagi ini Bapak Ibu. Ya, respon saudara yang menentukan saudara dapat berkat atau enggak di dalam firman Tuhan. Respon saudara menentukan saudara dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara mendapatkan sesuatu enggak dari Tuhan? Semua kembali kepada saya dan saudara. Ya. Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar sebuah informasi. Firman Tuhan adalah sebuah transformasi Bapak Ibu. Kita yang sering jatuh terus bertransformasi menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, bertambah baik. Karena itu adalah tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Jadi Tuhan bukan iseng, Tuhan punya tujuan. Dan ketika Tuhan memiliki tujuan itu, Tuhan pun memperlengkapi. Ada orang kalau Tuhan izinkan proses masalah di dalam kehidupannya terjadi, malah bisa jauh dari Tuhan. Saudara punya teman atau punya pengalaman itu Bapak Ibu? Atau minimal pernah dengar gitu kan? Ada orang masalah, misalkan sakit penyakit gitu kan? Dia beriman, dia datang, dia doa terus, penyakitnya gak sembuh-sembuh. Lama-lama kecewa Bapak Ibu, mulai tinggalin ibadah. Udahlah, ngapain ibadah-ibadah? Katanya doa itu berkuasa. Saya doa berkali-kali, penyakit saya tetap masih ada. Ya. Atau ada orang punya masalah kehidupan yang lain, sudah datang kepada Tuhan, kalau macam
waduh, akhirnya kecewa saudara, akhirnya malah jauh daripada Tuhan. Ya, itu sebabnya tadi saya singgung, kita tidak hanya perlu iman yang besar, tapi kita juga harus perlu punya iman yang benar, sekalipun masalah itu masih ada. Ya, sekalipun penyakit itu masih ada, sekalipun masalah di dalam pekerjaan, rumah tangga masih ada, kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah masalah kita. Ya, perkara mudah Bapak Ibu untuk melepaskan masalah itu. Tapi satu hal yang Tuhan ingin, di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan terjadi, saudara diperbarui, saudara dibentuk supaya iman saudara semakin kuat. Ya. Next, terakhir. Kita baca yang kurbi bareng-bareng. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan tidak menyingkirkan setiap masalah dalam hidupmu, tapi Dia memastikan kamu tidak pernah sendirian melewati. Amin. Itu ada dalam Ulangan 31 ayat 6, saudara Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Nggak pernah matanya selalu tertuju depan kita semua, saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam proses pertumbuhan iman itu sendiri, saudara. Tuhan itu ada bekerja selalu ada buat kita semua, saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar soal kebenaran firman Tuhan. Mengapa iman kita harus bertumbuh? Ya, salah satu harus kita ingat, selain itu ada kehendak Tuhan, tantangan hidup semakin hari semakin besar, semakin hari berubah. Hari ini mungkin kita melewati masalah ini. Masalah itu akan kembali datang dengan versi, cerita, dan orang-orang yang berbeda. Dan untuk itu kita butuh Tuhan, ya, itu butuh kebenaran firman Tuhan. Saya ada pemain musik sudah kasih Tuhan untuk merespon kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu pujian yang akan mengingatkan kepada kita semua, kekuatan di hidupku hanya kudapat di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap, berseru. Ini bagian kita.
Dengan hormat saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup, haleluya, keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidup akan goyah, takkan goyah, selama ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Satu kehendak-Mu yang sudah Kau nyatakan lewat hamba-Mu pagi hari ini Bapa. Kerinduan Engkau ya Bapa, agar kami boleh memiliki iman yang bertumbuh-tumbuh, kepenuhan di dalam Kristus Yesus ya Bapa. Itulah yang Engkau kehendaki. Bapa yang baik, dengan segala kerendahan hati kami menyadari Tuhan, seringkali di dalam perjalanan iman kami Tuhan, seringkali mendapati kami mengecewakan Engkau ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun ya Bapa. Dan kami percaya Engkau yang sanggup memulihkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kau hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Atas seizin Engkau Tuhan, Tuhan Engkau membentuk kami melalui masalah-masalah, melalui pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, satu kebenaran sudah Engkau sampaikan ya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bagian kami ya Bapa, Allah tetap berseru kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau. Oh Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, lebih besar dari setiap masalah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Meteraikan firman-Mu kepada setiap kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang memiliki tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu boleh tertanam ya Bapa.
bertumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya juga ya Bapa, ada satu rencana yang indah yang Engkau siapkan Tuhan atas umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Ada satu rencana yang indah Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai umat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh menjadi terang Tuhan, agar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadikan kami sebagai orang yang selalu belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Engkau memberkati gereja ini untuk menjadi berkat ya Bapak. Hamba-Mu Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu Ibu Pendeta Rustida yang sudah Engkau tetapkan untuk menjadi mengembalakan di tempat ini beserta wakil seluruh staf. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini ya Bapak. Bahkan Engkau selalu mengurapi pelayan-pelayan Tuhan tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya Bapak, agar hidup mereka boleh mencerminkan kemuliaan Engkau yang ada, sehingga melalui umat-Mu di tempat ini nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semua ini berkati bersama-sama, katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu yang menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang mengubahkan paradigma kami, yang membuat kami, iman kami bertumbuh melalui setiap proses yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu setiap proses dalam hidup kami bukanlah satu hal yang mudah untuk kami jalani, tapi kami tahu semua proses itu mendatangkan kebaikan. Bahkan iman kami boleh bertumbuh melalui proses, melalui tekanan, melalui masalah pergumulan yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih, kami bukan hanya memiliki iman yang besar, tapi kami perlu memiliki iman yang benar, di mana benar melihat bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah menjalani proses ini seorang diri. Ada Allah yang menyertai kami, ada Allah yang maha besar yang dapat kami andalkan dalam setiap proses persoalan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapak untuk janji firman-Mu yang tetap dapat kami andalkan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Wiwit yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapinya lebih lagi, Engkau memberkatinya lebih lagi dalam pekerjaannya, untuk dia dapat menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk banyak menolong setiap orang ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Mengejawartakan Tuhan dalam kehidupannya di dunia pekerjaannya ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu Pak Wiwit dalam tangan-Mu, untuk istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan. Engkau juga memberkati mereka, melindungi keluarga ini, membawa keluarga ini untuk terus memuliakan nama-Mu ya Bapak. Perjalanan yang pulang ke Cirebon ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami boleh membawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami sadar itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada-Mu ya Bapak, supaya ada persediaan bagi kami di rumah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak yang Tuhan percayakan, semua
yang dibawa umatmu ke rumahmu, biarlah itu menjadi berkat bagi gerejamu untuk perpanjangan rumahmu ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tuhan terus pakai mereka, Tuhan terus urapi mereka, perlengkapi lebih lagi Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menjagai kami, Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kau menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, bahkan segala sesuatu yang dirancangkan orang atas hidup kami yang jahat tidak pernah mengena, karena kami ada dalam perlindungan-Mu. Kau memberkati setiap apapun yang kami kerjakan. Kau bawa kami untuk lebih dekat kepadamu, untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi, mengalami Tuhan dan hidup berbuat. Biarlah itu kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.